video kali ini saya akan merangkum aljuta film Ant-Man and the Wasp yang dirilis pada tahun 2018, disutradari oleh Peyton Reed dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Michael Douglas sebagai Hank Pym, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah sequel kedua dari film Ant-Man dan bisa dibilang urutan ke-21 dari Marvel Cinematic Universe. Untuk yang belum nonton aljuta film Ant-Man, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Oke, jadi film ini mengisahkan Dr. Pym atau Hank yang berencana untuk membawa istrinya keluar dari alam kuantum. Di mana sebelumnya di film Ant-Man, Scott Lang berhasil keluar dengan subatomik biru. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak aljutanya. Film ini dibuka dengan Dr. Hank bercerita ke masa lalunya, di mana di tahun 1987 ia dan istrinya Janet akan pergi karena urusan bisnis. Mereka menyerahkan anaknya yaitu Hope ke pembantu mereka. Hank dan Janet tak melakukan bisnis, mereka melakukan penyelamatan untuk menghentikan rudal Soviet yang mengarah ke Amerika. Untuk menghentikan rudal tersebut, Janet memutuskan menekan tombol subatomik. Ia mengecil dan terus mengecil hingga akhirnya Janet berhasil merusak sistem rudalnya. Namun Janet terjebak di alam kuantum dan diduga sudah mati. Hank kembali ke rumahnya lalu mengabarkan kepada Hope tentang Janet yang sudah tiada. Namun setelah Hank melihat Scott bisa kembali dari alam kuantum saat melawan Yellow Jacket, Hank berencana untuk menjemput Janet menggunakan quantum tunnel atau terowongan kuantum. Hope dan Janet pun memutuskan untuk membuat tunnel tersebut. It's possible to bring her back. Oh, this place is a maze. Di masa sekarang, Scott Lang terlihat sedang bermain dengan anaknya, Chelsea, di mana Chelsea ini berhasil memenangkan permainan dan mendapatkan piala pemberian Scott. Setelah mendapatkan piala tersebut, mereka berdua keluar melalui seluncuran yang membuat kaki Scott keluar dari pagar. Seketika itu juga alarm berbunyi dan gak lama kemudian FBI datang. Ternyata Scott ini sedang menjalani kurungan rumah. Karena di film Civil War, Scott melarang Sokovia Accord bersama tim Kapten Amerika. Dan tujuan FBI ke sini untuk memastikan Scott bahwa ia tak mencoba untuk kabur. Saat itu juga mantan istri Scott datang yaitu Maggie bersama Peyton yang akan menjemput Chelsea. Setelah itu, Scott diminta untuk menjaga rumahnya selama 3 hari. Scott menikmati hari-harinya dengan makan, push rank, tidur, dan mandi. Saat Scott sedang berendam, ia ngelip sejenak dan bermimpi sedang bermain petak umpet dengan seorang anak perempuan. Saat Scott melihat ke cermin, ia kaget karena dirinya berwujud perempuan tua yaitu Janet. Setelah sadar, Scott menelpon Hank bahwa ia melihat Janet di dalam mimpinya. Kemudian, di saat Scott lagi makan kue tiaw, ia didatangi Hope yang memakai kostum The Wasp pemberian Hank. Ia menembakkan bius ke leher Scott membuat Scott pingsan. Scott tersadar dan mendapati dirinya di dalam mobil bersama Hope, di mana mobil yang mereka tumpangi menjadi subatomik layaknya mainan Hot Wheels. Gelang deteksi yang berada di kaki Scott kini dipakai oleh semut yang menggantikan rutinitas Scott di rumahnya. Mereka sampai di sebuah gedung. Setelah Scott masuk ke dalamnya, ia terkejut melihat laboratorium dan semut-semut sebagai pegawainya. Kemudian Scott bertemu dengan Hank. Di sini Hank menunjukkan terowongan kuantum buatannya untuk membawa Janet kembali ke dunia nyata. Hank mengatakan bahwa semalam ia dan Hope menyalakan terowongan tersebut. Dan beberapa menit kemudian mesinnya mati, akan tetapi gerbang kuantum terbuka. Di saat Scott menelpon Hank bahwa dirinya melihat Janet, di sini Hank sedikit paham bahwa terowongan tersebut berhasil terhubung dengan Janet, namun lewat Scott karena ia pernah ke alam kuantum dan pastinya Scott sangat membantu dalam menemukan Janet. Untuk menyempurnakan tunnel kuantum, mereka membutuhkan kunci komponen, di mana kunci tersebut berada di tangan bisnis ilegal bernama Sony Bulls.
Mereka pun bergegas untuk menemui Sonny di restorannya dan membeli komponen tersebut. Di luar gedung, Hank mengganti mobilnya. Kemudian ia mengecilkan gedung untuk dibawa. Saat mereka pergi, sesosok bayangan seperti pocong muncul di belakang mereka. Sesampainya di restoran, Hope langsung masuk ke dalam sambil membawa uang. Ia bertemu dengan Sonny yang menyebut Hope sebagai Susan. Di sini Sonny mengetahui identitas Susan yang ternyata Hope anak dari Dr. Hank, ilmuwan cerdas. Sonny mengatakan bahwa Hydra telah tiada. Ia juga mengetahui bahwa Hank sedang membuat quantum tunnel dan ia ingin bergabung. Namun Hope menolak karena tujuannya adalah menjemput ibunya. Sonny pun tak mau memberikan komponen sambil mengambil uangnya. Kemudian Hope pergi untuk memakai kostum The Wasp. Setelah itu menghajar antek-anteknya Sonny. Take this, go. Go. Setelah mendapatkan komponen dan uangnya, Hope melihat sosok seperti pocong. Namun ia bukan pocong, melainkan ghost atau setan yang mampu berfase melalui apapun. Ghost langsung menyerang Hope dan terjadi pertarungan. Melihat hal tersebut, Hank meminjamkan kostum Ant-Man baru kepada Scott untuk membantu Hope. Dan Ghost berhasil mengambil komponennya. Setelah itu ia masuk ke dalam mobil van dan mengambil gedung laboratorium dari Hank. Are you okay? No, you got the lab. Setelah kejadian tersebut, Scott membawa Hank dan Hope ke XCON, perusahaan baru milik teman-temannya, yaitu Louis, Dave, dan Kurt. Di XCON, mereka berencana untuk mengambil gedung laboratorium kembali. Namun sayangnya, Hank lupa mengaktifkan GPS di gedung tersebut. Di sini, Hank mengatakan tentang ghost yang mampu berfase. Hal ini bisa disebut fase kuantum. Untuk mengetahui siapa ghost, Hank membutuhkan peralatannya, namun peralatan tersebut berada di dalam gedung. Hank pun ingat temannya bernama Bill Foster yang mempunyai peralatan. Namun, Hank dan Bill mengalami permusuhan karena dulu Hank pernah memecat Bill. Scott menegaskan bahwa Hank harus menemui Bill. Awalnya, Hank menolak, namun setelah diiming-imingi demi Janet, Hank pun mau menemui Bill. Di sisi lain, Ghost kembali ke tempat persembunyiannya di gubuk tengah hutan. Ghost tersebut ternyata wanita bernama Eva. Eva terlihat tak sehat, tubuhnya goyang-goyang gak jelas. Ia kemudian masuk ke ruangan khusus untuk mengontrol daya tahan tubuhnya. Guys, it's not a good idea to be out. Sementara Scott, Hank, dan Hope menyamar ke Universitas Bantal Guling untuk menemui Bill Foster yang sedang mengajar. Di saat Bill melihat Hank, ia langsung membubarkan kelasnya. I am noticing an unusual, so why don't we call? That'll be enough for today. Thank you, ladies and gentlemen. Setelah itu, Bill membawa ketiganya ke kantor. Di sini, Hank menceritakan maksudnya ke sini. Kemudian Bill mengatakan proyeknya dulu bersama Hank, yaitu proyek Goliath, yang sebelumnya Tony Stark pernah menyebutnya di film Iron Man 2. Proyek Goliath tersendiri adalah pembuatan partikel PIM dan kostum Ant-Man. Di saat itu juga, Scott melihat FBI sudah di depan kampus. Sepertinya ada seseorang yang melapor bahwa ia melihat buronan Scott. Sebelum ketiganya pergi, Bill memberitahu sebuah perangkat yang bisa mengaktifkan GPS gedung laboratorium. Perangkat tersebut berada di kostum Ant-Man, buatan Hank dan Bill. Setelah dari kantor Bill, Scott memberitahu letak kostum Ant-Man-nya dulu. Kostum tersebut disimpan di dalam piala yang diberikan kepada Cassie. Scott dan Hope pun memutuskan untuk mengambil pialanya yang sekarang dibawa Cassie bersekolah. Scott dan Hope menyusup ke sekolahan. Namun Scott mendapat masalah di mana tombol merahnya tak berfungsi normal, membuat tubuh Scott seukuran bocil. Dengan kondisi tersebut, Scott tetap melanjutkan tugasnya dan akhirnya ia berhasil menemukan piala di dalam tas Cassie. Scott langsung mengambil kostumnya, kemudian segera kembali ke mobil van. Sore harinya, Hank mengambil perangkat di kostum Ant-Man, kemudian menghubungkannya ke komputer. Perangkat tersebut masih aktif dan berhasil menemukan lokasi gedung lab berada.
Mereka pun langsung ke lokasi tersebut dan berakhir di depan gubuk Eva. Scott dan Hope menyusup ke dalamnya, namun saat akan mengambil komponen serta lapnya, Eva terbangun dan langsung menengkel mereka. Scott tersadar dan mendapati dirinya diikat bersama Hope dan Hank. Eva kemudian membangunkan keduanya. Setelah itu datanglah Bill Foster yang ternyata ayah angkat Eva. Alasan Eva merebut komponen serta quantum tunnel untuk menyembuhkan tubuhnya yang memiliki fase kuantum. Jadi di waktu Eva masih bocil, ayahnya yang bernama Elias Starr berhasil membuat tunnel kuantum bersama ilmuwan lain. Namun saat uji coba, tunnel tidak stabil dan akan meledak. Elias menyuruh istrinya membawa Eva, akan tetapi Eva tak mau meninggalkan sang ayah. Alhasil mereka terkena ledakan tunnel kuantum. Semua orang di dalam meninggal kecuali Eva, namun ia terkena dampak ledakan kuantum tersebut yang mengakibatkan tubuh Eva berfase. Di masa terpuruknya, Bill Foster datang mengadopsi Eva. Setelah Eva dewasa, ia direkrut menjadi agen SHIELD dengan diiming-imingi teknologi yang bisa menyembuhkan Eva. Sulit mengingkarinya, Eva dibiarkan saja dan sekarang Bill akan membantu menyembuhkan Eva dengan quantum tunnel yang Hank buat. Namun hal itu bisa membunuh Janet di alam kuantum, serta membuat otak admin YD mengalami konslet memikirkan teori kuantum yang Hank buat. Mengetahui Eva akan melakukannya, Hank berpura-pura terkena sawan. Bill sebagai temannya dulu tak tega dan memberikan obat yang Hank bawa. Saat membuka obatnya, muncullah semut raksasa yang dengan sigap memotong ikatan Scott, Hope, dan Hank. Setelah itu, mereka kabur sambil membawa komponen dan labnya. Di dalam lab, Hope mulai memasang komponen kunci dan mengaktifkan kuantum. Setelah itu, Scott mendapat telepon dari Louis. Louis memberitahu Scott bahwa ada perusahaan besar yang akan bergabung dengan XCON. Ia menyuruh Scott untuk datang ke pertemuan. Namun Scott ada urusan. Scott pun memberi lokasi ke Louis agar nanti bisa menjemputnya. Sementara Eva berniat untuk merebut kembali tunnel kuantum. Awalnya Eva akan menculik Cassie sebagai Sandra, namun Bill tak mengizinkannya. Eva pun punya ide untuk menemui teman Scott yaitu Louis. There are other options. Hey, I just gotta drive up to Scotty so we can fix the Tak plans. lama setelah menelepon Scott, Louis didatangi Sonny Burch bersama teman-temannya. Louis dipaksa memberitahu Scott berada. Untuk mempercepat waktu, Sonny menyuntikkan serum kejujuran kepada Louis agar Louis memberikan lokasi Scott. Dan akhirnya Louis pun memberitahu Scott berada yaitu di WOS. Seketika itu juga Eva muncul, lalu menyuruh Louis memberikan titik lokasinya. Setelah mengetahui lokasinya, Eva pun pergi, kemudian disusul dengan Sonny. Dan untuk tak repot-repot mencari Scott, Sonny menelepon FBI dan memberitahu lokasi Scott, Hank, dan Hope berada. Fed's gonna do the hard work for us. Di dalam lab, Hank mulai menyalakan mesin terowongan kuantum. Namun setelah berjalan beberapa detik, mesinnya mati. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, gerbang kuantum terbuka. Di sini Scott tiba-tiba terhubung dengan Janet. Janet masuk ke pikiran Scott, kemudian ia mengotak-atik komputernya dan berhasil menyalakan mesin kuantum tunnel dengan sempurna. Setelah itu, Janet memberikan titik koordinat ia berada agar nanti Hank bisa menjemputnya di sana. Anjir. We got it. Nothing, I got nothing. No sign of Janet. Di saat Scott tersadar, ia mendapat telepon dari Louis, di mana Louis ini mengabarkan bahwa FBI akan ke rumah Scott serta menyergap laboratorium Hank. Scott pun meminta izin kepada Hank untuk pulang ke rumahnya. Sebelum FBI mengetahui kalau dirinya tak ada di rumah, Scott segera pulang ke rumah. Sementara di rumah, Maggie, Paxton, dan Cassie baru tiba dan terlihat akan mengambil barang yang tertinggal. Saat itu juga FBI datang untuk mengecek keberadaan Scott. Untungnya Scott sudah berada di dalam kamar mandi menggantikan si cemut dan berpura-pura sedang masuk angin. Excuse me. Sometimes you just gotta get... Sementara Hank dan Hope yang akan pergi berhasil disergap oleh FBI. Agen FBI bernama Stoll diam-diam mengambil labnya. Namun tiba-tiba ia diserang oleh Eva. Eva mengambil lab tersebut kemudian pergi.
Scott mendapat kabar dari agen Wu bahkan bahwa Hank dan Hope kini tertangkap. Setelah FBI pergi, Casey mendekati Scott dan menyuruh Scott untuk menyelamatkan Hank serta Hope. Awalnya Scott ragu karena takut ketahuan keluar dari rumah. Namun setelah diyakinkan oleh Casey, Scott pun niat untuk menyelamatkan Hank. Have Hope be your partner. She's smart. Di dalam kantor FBI, Hope dan Hank berencana untuk kabur membobol tembok dengan subatomik pembesar. Namun saat itu juga mereka dikejutkan kemunculan kostum The Wasp yang dikirim lewat semut terlatih oleh Scott. Scott juga memberikan pakaian FBI untuk penyamaran Hank. Okay. Mereka pun berhasil kabur menggunakan mobil van. Di sini Hank menggunakan semut terlatih untuk menunjukkan jalan ke gedung lab. Sesampainya di gedung lab, Louis datang untuk membantu. I had him follow us. Kemudian mereka mulai melakukan rencana merebut lab dari Eva dan Bill. Scott memancing Eva keluar menggunakan semut terlatih, dan itu berhasil. Setelah itu, Hank masuk kemudian mengambil kostumnya. Di sini Hank mengatakan kepada Bill bahwa setelah menjemput istrinya, ia akan membantu menyembuhkan Eva. Bill pun membiarkan Hank melakukannya. Good luck, Hank. Scott berhadapan dengan Eva, sementara Hank memulai perjalanan ke alam kuantum. Di saat Hank sudah masuk, Hope langsung mengecilkan gedungnya, kemudian membawa pergi. Namun ia dihadang oleh Sony beserta kelompoknya, dan terjadilah kejar-kejaran. Di dalam kejarannya, Eva muncul dan langsung menghajar Hope. Pertarungan tersebut membuat gedung lab terlempar dan berhasil diperoleh oleh Sony. Sony pun langsung kabur menjauhi mereka. Sementara Scott mengalami masalah pada tombol subatomiknya, di mana kostum Ant-Man menjadi besar dan tidak bisa mengecil. Scott menggunakan truk sebagai alat transportasi mengejar Sony. Scott berhasil menghalau Sony, namun Sony berhasil kabur. Ia memasuki pelabuhan kemudian menaiki kapal wisata. Scott berhasil menjadi kebentuk kecil, kemudian ia menaiki semut untuk mengejar Sony. Namun sayangnya semut yang ditumpangi Scott dimakan oleh burung emprit. Scott pun jatuh ke laut, kemudian berubah menjadi besar, lalu berenang seperti paus. Scott berhasil merebut labnya dari Sony. Sementara Hank berhasil sampai di titik koordinat Janet berada. Hank bertemu dengan Janet sambil bertukar air liur. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam kapsul untuk kembali. Sedangkan Scott meletakkan labnya di dermaga. Setelah itu Scott limut dan pingsan karena waktu subuh belum sahur. Hope yang melihatnya segera menolong Scott yang tenggelam di dasar laut. Eva berhasil mengubah labnya ke ukuran normal. Kemudian ia masuk ke dalam, sedangkan Louis dihadang oleh Sony. Akan tetapi kedua temannya datang menolong Louis. Thanks, guys. Bill mencoba untuk menghentikan Eva, namun ia tak bisa menahannya. Eva mulai masuki ruangan khusus dan gak lama kemudian, Hope dan Scott datang untuk menghentikan Eva. Perkelahian mereka berhenti ketika kapsul yang dibawa Hank muncul. Semua melihat ke arah kapsul dan muncullah Janet. Hope pun sangat sedih bahagia bisa bertemu ibunya kembali. Kemudian Janet mendekati Eva, lalu menyembuhkan Eva dengan menyentuhnya. Walaupun masih ada satu cara agar Eva menjadi stabil selamanya.
Setelah itu, mereka memutuskan untuk kabur karena petugas keamanan sudah mengepungnya. Louis berhasil menangkap Sonny dan antek-anteknya lalu diserahkan ke polisi. Sementara Scott mengalihkan agen Wu dengan kostum besarnya. Scott bergegas ke rumah, sementara Eva dan Bill merasa lega karena penyakit yang diderita Eva sudah membaik. Wu serta FBI langsung ke rumah Scott dan mendapati Scott sudah berada di dalam rumah. Hari ini adalah hari terakhir Scott menjalani kurungan. Ia pun akhirnya dibebaskan dari kurungan FBI. Setelah itu, Scott kembali ke rumah baru Maggie untuk menemui Cassie. Ex-con kini mendapat kesempatan bergabung dengan perusahaan besar. Sedangkan Hank dan Janet memutuskan hidup di tempat yang sepi sambil membawa rumah mereka. Di akhir film, Scott mengajak Hope dan Cassie menonton film Angkring Dharma, dan mereka nampak bahagia. Di adegan pasca kredit, Hank, Hope, dan Janet berhasil membuat kuantum tunnel di dalam mobil van. Kemudian Scott diminta masuk ke alam kuantum untuk mengambil energinya, yang nantinya akan digunakan metode penyembuhan fase kuantum Eva. Scott berhasil masuk dan mulai mengambil energinya. Akan tetapi saat Scott meminta Hank untuk mengeluarkannya, Hank, Hope, dan Janet tak meresponnya. Ternyata mereka bertiga lenyap menjadi debu karena terkena dampak gauntlet Thanos di film Infinity War. Dan nasib Scott kini terjebak di alam kuantum. Oke, itulah alur cerita film Ant-Man and the Wasp. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.